Di saat tak seorang pun dapat menolongku, dunia berkata habislah sudah masa depanku. Tapi ku tahu ada pribadi yang setia. Dia tak pernah tinggalkanku. Dialah Tuhan Yesus. Hanya dekat padamu, Kau Allahku, ku merasa tenang, dan hanya di dalam-Mu, oh Yesusku, ku dipulihkan. Kasih setiamu selalu baru setiap waktu. Ku mau mengiringmu seumur hidupku. Mengiringmu seumur hidupku. Oh, 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 oh. Tapi ku tahu ada pribadi yang setia. Dia tak pernah tinggalkanku. Dialah Tuhan Yesus. Hanya dekat padamu, Kau Allahku, ku merasa tenang, dan hanya di dalam-Mu, oh Yesusku, ku dipulihkan. Kasih setiamu selalu baru setiap waktu. Ku mau mengiringmu seumur hidupku. Oh, oh, oh. Ku mau mengiringmu seumur hidupku. Kasih-Mu bersemi di hatiku, sungguh indah dan mulia.
Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadiratmu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Kasih-Mu bersemi di hatiku, sungguh indah dan mulia. Damai-Mu bersemi di hatiku, tenggelamku di hadirat-Mu. Oh, Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Terima kasih Tuhan, Kau penuhi setiap hati kami dengan sukacita-Mu Tuhan. Biarlah kami mau tinggal tenang di dalam hadirat-Mu Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu
wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kekudus-Mu. Bawaku dekat, bawa kami dekat Tuhan. Hatimu, ku rindu mendengar suara-Mu, ku rindu mendengar suara-Mu oh Tuhan, di dalam kekudus sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi hati kami Tuhan, diam di hadirat-Mu. Kami pandang wajah-Mu Tuhan, dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Kami angkat tangan kami Tuhan, oh, dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Kami rasakan kasih-Mu, oh, dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu Tuhan, diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan pada hari ini kita dapat bersama-sama kembali berkumpul untuk beribadah kepada Tuhan. Kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan yang begitu sempurna dalam setiap kehidupan kita. Mari kita mau ajak keluarga kita bersama-sama beribadah. Mari kita juga kenakan pakaian yang rapi dan sungguh-sungguh dalam beribadah. Sebelum kita memulai ibadah kita akan menyatukan hati kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, untuk segala kebaikan yang telah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan Yesus, kami ada dalam tangan-Mu, kami ada dalam pemeliharaan-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, kami membawa segenap kehidupan kami, keluarga kami kepadamu ya Tuhan. Kami bersama-sama datang beribadah kepadamu Tuhan Yesus. Nyatakanlah Tuhan apa menjadi kerinduan dan kehendak-Mu bagi setiap pribadi kami. Kami percaya Tuhan, Kau yang hadir di tengah-tengah ibadah kami dalam rumah kami masing-masing ya Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan jalannya ibadah pada hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang memimpin dari awal sampai pada akhirnya ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Kami siap Tuhan untuk memuji, memuliakan nama-Mu, mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah Engkau Tuhan beracara penuh di tengah-tengah ibadah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saat ini kita menaikkan pujian iman kita. Kita adalah gereja yang diberkati untuk memberkati. Gereja Bethel Indonesia Cimanggis, Gereja Bethel Indonesia Cimanggis, Gereja Bethel Indonesia Cimanggis, gereja yang diberkati untuk memberkati. Gereja Bethel Indonesia Cimanggis, Gereja Bethel Indonesia Cimanggis, Gereja Bethel Indonesia Cimanggis, gereja yang diberkati untuk memberkati, gereja yang diberkati untuk memberkati, gereja yang diberkati untuk memberkati. Amin. Mari kita sama-sama menjadi berkat. Mari saat ini kita menaikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatan. Sama-sama kita katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Kaulah gunung batu kami Tuhan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin. Daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Amin. Sungguh indah Engkau Tuhan, kasih-Mu begitu besar dan melimpah dalam kehidupan kami. Kaulah sumber kekuatan dan pengharapan kami Tuhan Yesus. Mari kita katakan, ku cari wajah-Mu. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan
panggil namamu Tuhan. Ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber kekuatan, Kaulah sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan kami Tuhan. Sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kami perlu Kau Tuhan. Shalom Bapak dan Ibu, mari kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu, kami boleh kembali beribadah di hari ini. Biar kiranya kami boleh memaknai setiap pujian, penyembahan, ungkapan syukur kami sebagai sesuatu yang teramat penting dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami mau bersyafaat. Kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Tuhan, biar kiranya Tuhan berikan hikmat, memberikan kekuatan kepada para pemimpin bangsa kami. Tuhan memberkati presiden kami, wakil presiden, serta jajaran para menteri dalam jerih lelah mereka, dalam pemikiran-pemikiran, dan dalam mengatasi setiap permasalahan yang ada. Biar kiranya Tuhan campur tangan, sehingga mereka menyelesaikannya dan mendapatkan kekuatan dari Tuhan saja. Kami berdoa untuk kota kami, Depok, biar kiranya juga Tuhan menjamah kota kami, biar kota kami penuh dengan damai sejahtera, banyak jiwa dimenangkan oleh Tuhan, dan kota kami menjadi zona hijau yang terbebas dari COVID. Kami berdoa untuk pandemi ini, biar kiranya Tuhan halaukan pandemi ini di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan gantikan dengan lingkungan yang sehat, yang kuat, dan memuliakan Tuhan. Kami berdoa untuk GBI Manggis. Tuhan berkati gembala sidang kami, Ibu Joyce, biar kiranya Tuhan Yesus memberikan kesehatan, kekuatan, hikmat dalam setiap merancangkan dan menjalankan program yang ada. Tuhan Yesus memberkati juga keluarganya, anak, menantu, cucu, biar ada dalam naungan tangan Tuhan. Tuhan berkati juga para pelayan-Mu di GBI Cimanggis. Tuhan berikan kekuatan, berikan hati yang tulus, kerendahan hati untuk melayani pekerjaan Tuhan dalam bidang apapun. Tuhan, kami berdoa untuk setiap ibadah yang dilaksanakan, biar ibadah ini boleh dipersiapkan dengan baik dan ibadah ini memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan GBI Cimanggis, dimanapun jemaat Tuhan berada, Tuhan berikan pertolongan Tuhan dalam menghadapi setiap situasi yang ada. Tuhan juga memberikan kesehatan, Tuhan berikan damai sejahtera, Tuhan berikan sukacita di tengah keluarga mereka.
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Mungkin ada jemaat Tuhan yang sakit, kami menyatukan iman percaya kami di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka mendapatkan kesembuhan dari Tuhan. Kami juga Tuhan berdoa bagi jemaat Tuhan yang merindukan pasangan hidup, merindukan buah hati. Tuhan Yesus, biar kiranya mereka senantiasa mengandalkan Tuhan, berserah dan berharap kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari saat ini kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkaulah gembala kami yang baik. Tuntunlah kami ya Tuhan. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sekalipun ku berjalan, sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Takkan gentar, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan. Kalau hari ini kita boleh kembali beribadah, itu semuanya oleh karena kasih kemurahan Tuhan. Walaupun secara online, kita percaya campur tangan Allah Tuhan menyertai. Doa kami, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, dimanapun berada, dalam keadaan sehat, dan senantiasa Tuhan Yesus pelihara dalam kehidupannya hari lepas hari. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama menundukkan kepala kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur, terima kasih ya Tuhan. Kalau hari ini ya Tuhan, jemaat-Mu, GBC Manggis, boleh sama-sama beribadah ya Tuhan, di hari ini ya Tuhan, dan biarlah kasih kuasa-Mu Tuhan menyertai kami semua. Dan kalau hari ini ya Tuhan, kami mau sama-sama mendengar firman-Mu ya Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi pelita kekuatan dalam hidup kami, supaya kami boleh semakin dewasa di depan Engkau ya Tuhan. Berfirmanlah Tuhan pada saat ini, supaya kami sama-sama diberkati oleh firman-Mu, baik hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ya Tuhan, yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah pengurapan-Mu turun atas kami, dan juga setiap kami yang mendengarnya ya Tuhan, sama-sama diberkati, dan Engkau akan persiapkan kami ya Tuhan, menjadi umat-umat-Mu yang semakin layak di hadapan Engkau ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat Alkitab kita, dan kita akan sama-sama katakan, ini Alkitabku. Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Firman Allah adalah kekuatan dan kuasa Allah yang menyelamatkan, yang memulihkan, yang menyembuhkan, dan yang memberkati. Karena firman bersama-sama dengan Allah, dan firman adalah Allah sendiri. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita mau sama-sama belajar
Kita tahu bahwa di bulan ini kita sudah sama-sama dibekali firman Tuhan selama 3 minggu ke belakang. Kita sama-sama dididik oleh Tuhan, kita menjadi jemaat-jemaat yang ingin mempunyai karakter suci di akhir zaman ini. Ya, waktu minggu pertama yang lalu kita juga sudah diajar oleh firman Tuhan bahwa kita diminta untuk berjaga-jaga di akhir zaman ini. Dan dalam hal berjaga-jaga, kemarin kita diminta untuk antusias dalam berjaga-jaga dan bergairah dalam berjaga-jaga. Berjaga-jaga dalam hal apa kemarin? Ya, supaya kita berjaga-jaga boleh hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Dan kita hidup juga seturut oleh firman Tuhan. Dan kita boleh hidup intim dengan Tuhan. Minggu yang kedua kita juga dibekali firman Tuhan supaya kita boleh hidup kudus di hadapan Tuhan. Untuk boleh menjadi hidup kudus, kita kemarin juga sudah diajar supaya kita boleh dipimpin oleh Roh Kudus, menyalipkan setiap keinginan daging kita, dan menjadi orang Kristen, kita boleh berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Di minggu ketiga, kita juga dibekali supaya kita mempunyai karakter suci di akhir zaman. Kita beroleh kesucian dan kebangunan rohani. Nah, untuk menjadi suci dan kebangunan rohani, kita diingatkan supaya kita hidup tidak menjadi batu sandungan, dan hidup dalam kemuliaan, dan hidup memberitakan kebenaran. Dan hari ini, kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Baik, hari ini kita mau mempelajari firman Tuhan, yaitu mempelai Kristus. Kita dasari firman Tuhan pada saat ini. Kita buka bersama-sama Alkitab kita yang terambil dari Wahyu 19 ayat 6 sampai 8. Wahyu 19 ayat 6 sampai 8 berkata, dengan judul perikop, perjamuan kawin anak domba. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guruh yang hebat. Katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan muliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba, dan pengantinnya telah siap sedia, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Ya. Kalau kita berbicara mempelai, ya kalau di dunia ini, untuk menjadi mempelai, harus mempersiapkan diri. Bapak Ibu Saudara berkati Tuhan, mempelai Kristus tentunya perlu adanya persiapan dalam kehidupan kita. Apalagi saat-saat ini menjelang akhir zaman, kita tentunya boleh mempersiapkan diri kita. Ya, kalau lihat di dunia ini, untuk menjadi mempelai atau menjadi pengantin, tentunya ada persiapan. Persiapannya apa saja? Tentunya banyak hal yang akan dipersiapkan. Contohnya, misalnya kapan menentukan waktunya, kapan kita akan misalnya harus menyewa gedungnya, kapan kita harus mempersiapkan pakaian yang akan kita kenakan, bahkan sampai kepada perlengkapan pesta, dan tentunya juga adalah menu yang akan kita tampilkan atau yang akan kita hidangkan. Sudah berkati oleh Tuhan, kalau menjadi pengantin dalam dunia aja perlu adanya persiapan, apalagi kita menyambut Kristus sebagai calon mempelai kita, calon mempelai laki-laki kita. Tentunya kita harus persiapkan secara matang dalam kehidupan kita. Untuk menjadi mempelai Kristus, tentunya ada hal-hal yang harus kita persiapkan. Ada ciri-cirinya untuk menjadi mempelai Kristus.
Cirinya apa saja? Nanti kita akan pelajari bersama. Ciri mempelai Kristus yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Ciri yang pertama adalah memiliki karakter yang dewasa. Dalam Wahyu 19 ayat 7, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Nah, Bapak Ibu sudah berkati Tuhan, ciri mempelai Kristus yang pertama adalah memiliki karakter dewasa. Bapak Ibu sudah berkati Tuhan, untuk menjadi dewasa secara fisik mudah, tentunya dengan dari usia yang kecil, tumbuh anak-anak remaja, sampai besar, menikah, dan lain sebagainya. Ukuran dalam hal fisik mudah diukurnya. Tetapi kalau dalam kerohanian, untuk menjadi dewasa sangat-sangat sulit. Perlu adanya proses dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara berkati oleh Tuhan, memiliki karakter dewasa itu adalah kebutuhan atau kewajiban bagi kita semua menjadi orang-orang percaya yang tentunya akan dipersiapkan menjadi mempelai-mempelainya. Dan karakter dewasa itu, suka atau tidak suka, kalau kita mau menjadi mempelai Kristus, harus melekat dalam kehidupan kita. Nah, ciri dari karakter dewasa rohani, di sini ada dua hal yang akan kita pelajari. Ciri karakter dewasa dalam Tuhan yang pertama adalah kemampuan mengampuni seseorang dengan tulus. Bapak Ibu Saudara berkati Tuhan, orang-orang yang dewasa di hadapan Tuhan pasti hidupnya bisa mengampuni orang lain, sekalipun itu berat dalam kehidupan kita. Mari kita belajar untuk menjadi orang-orang percaya yang bisa mengampuni kesalahan orang lain dalam kehidupan kita. Firman Tuhan dalam Efesus 4 ayat 32 berkata, "Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu." Bapak Ibu Saudara berkati Tuhan, dewasa rohani dalam kekristenan mampu mengampuni orang lain. Mari kita introspeksi kehidupan kita. Kalau dalam kehidupan kita saat ini, kita sudah menjadi orang percaya sekian puluh tahun, bahkan 40, 50, 60 tahun. Sudahkah kita bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Kalau kita bisa mengampuni secara tulus, bisa mengampuni secara benar-benar lepas dari kehidupan kita, tidak melupakan lagi kesalahan orang lain, berarti itu sudah dewasa di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kalau kita masih belum bisa mengampuni orang lain, berarti kita masih kanak-kanak di hadapan Tuhan. Kita belum layak disebut dewasa secara rohani. Mari miliki karakter mengampuni itu di dalam Tuhan, supaya kita benar-benar boleh siap menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Kita menjadi mempelai yang sudah dewasa. Karakter dewasa rohani yang kedua adalah mengasihi sesama tanpa membeda-bedakan. Ya, Matius 22 ayat 39 berkata, "Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Nah, ciri orang yang dewasa rohani pun yang kedua adalah mengasihi sesama. Mari Bapak Ibu, ya, saudara berkati Tuhan, kalau kita mau menjadi dewasa, mari kita mengasihi sama kita. Jangan melihat latar belakangnya, jangan melihat dia mungkin mempunyai pangkat, mempunyai kedudukan, baru kita mengasihi. Dia kaya, baru dikasihi, tetapi yang lain enggak. Bapak Ibu saudara berkati Tuhan, malam hari ini, atau hari ini, kita boleh diingatkan Tuhan, supaya kita boleh mengasihi sesama kita tanpa membeda-bedakan. Itu adalah orang-orang
yang dewasa di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara berkati Tuhan, kita tumbuhkan karakter dewasa kita pupuk semangat kedewasaan kita hari lepas hari, jam demi jam, waktu demi waktu. Tidak mudah memang untuk menjadi dewasa rohani, tapi mari proses pendewasaan yang kita lakukan setiap hari itu kita bangun terus-menerus, ya, supaya kehidupan kerohanian kita benar-benar nanti dilayakkan, bahkan siap untuk menjadi mempelai Kristus. Dan Tuhan nanti datang kepada kita dalam kondisi sudah dewasa, bukan anak-anak lagi. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara berkati Tuhan, mari kita bangun kehidupan kedewasaan kita setiap hari, setiap saat. Dengan cara tadi, kita boleh mengampuni orang lain dengan tulus. Yang kedua, kita boleh mengasihi sesama kita. Dan kita boleh menjadi dewasa-dewasa di hadapan Tuhan. Ciri mempelai Kristus yang kedua yang akan kita pelajari saat ini adalah memiliki kehidupan yang kudus. Wahyu 19 ayat 8a berkata, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Nah, ciri mempelai Kristus yang kedua memiliki kehidupan yang kudus. Bapak Ibu Saudara berkati Tuhan, untuk hidup dalam kekudusan ini juga bukanlah perkara yang mudah. Sangat sulit sekali. Bisakah kita di dunia ini hidup kudus? Tentunya sangat berat lagi. Karena standarnya bukan standar yang ada di dunia ini. Tapi hidup kudus standarnya berarti standar surga. Bagaimana mungkin kita hidup di dunia tetapi mempunyai standar hidup surga? Waduh, rasa-rasa sebagai manusia sangat sulit. Tetapi kita percaya firman Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita percaya saat kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, pasti kita mampu hidup kudus dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau hidup kita bergantung kepada Tuhan, pasti kita bisa memulai kehidupan kita dengan hidup benar di hadapan Tuhan. Orang yang memiliki kehidupan kudus, mereka mempunyai ciri. Yang pertama adalah memikirkan perkara rohani. Kolose 3 ayat 2 berkata, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Bapak Ibu saya berkati Tuhan, saat ini kita diminta untuk memikirkan perkara-perkara rohani. Artinya perkara yang tidak cenderung kepada dunia ini. Dunia ini biarlah mereka terlelap dengan segala keadaannya. Tetapi mari kita, orang-orang yang akan dipersiapkan menjadi mempelai Tuhan, kita memiliki kehidupan rohani yang hanya memikirkan kepada hal-hal yang rohani saja. Apa itu hal-hal yang rohani? Tentunya kita sudah tahu sebagai orang percaya, hal-hal rohani yang harus kita lakukan, kita sudah dibekali tentunya dengan kehidupan yang semakin menyenangkan hati Tuhan. Itu adalah perkara rohani. Tentunya mari kita juga mengumpulkan harta yang ada di sorga saja, yang menuju kepada kekekalan, bukan hanya mengumpulkan harta dunia di dunia ini. Memang kita memerlukan hal-hal dunia, tapi harta dunia bukanlah segalanya. Satu hal dalam kehidupan kita, mari kita menuju ke kekekalan. Pikirkanlah harta yang ada di atas, yang hangat dan karat ini tidak sanggup untuk mengerutnya. Tapi mari kita mempersiapkan diri untuk boleh memiliki harta rohani yang ada di surga nanti. Sebagai bekal kehidupan nanti. Karena kita sadar, kita percaya bahwa kehidupan kekristenan bukan hanya saat kita hidup, tapi bagaimana kita nanti mempersiapkan diri kita waktu berada di surga nanti, hidup bersama Tuhan dalam kekekalan. Mari kita sama-sama, untuk kita boleh hidup kudus, kita memikirkan perkara-perkara rohani, perkara-perkara yang di atas.
itu harus melekat dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Selagi masih ada waktu dan kesempatan, gunakan waktu yang ada supaya kita boleh hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kehidupan kudus yang kedua. Hari ini kita belajar supaya kita boleh memiliki kehidupan yang intim dengan Tuhan. Nah, untuk bisa jadi hidup kudus, tidak bisa kita tawar-tawar lagi. Kita harus memiliki kehidupan yang intim kepada Tuhan. Nah, bagaimana untuk kita bisa hidup intim dalam Tuhan? Bapak Ibu Saudara berkati Tuhan, untuk kita bisa hidup intim kepada Tuhan, tentunya kita harus menyediakan waktu bersekutu kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sediakan waktu kita yang terbaik bagi Tuhan. Jangan sisa-sisa waktu kita. Setiap hari nggak bisa kita tawar lagi. Dan Tuhan mengingatkan kepada kita supaya kita boleh berjaga-jaga dalam Tuhan. Dalam setiap hari itu adalah 1 jam. Sudahkah 1 jam itu kita manfaatkan dan kita berikan kepada Tuhan? Dalam 1 jam itu, mari kita bangun keintiman rohani kita kepada Tuhan. Dengan cara apa? Yang pertama tentunya adalah memuji dan menyembah Tuhan. Yang kedua tentunya dengan doa. Ya, apalagi kalau kita dalam pergumulan, kita diiringi dengan berpuasa supaya kita boleh semakin intim dengan Tuhan. Yang berikutnya kita harus beribadah secara sungguh-sungguh. Mari kita koreksi kehidupan kita. Sudahkah kita saat ini beribadah dengan sungguh-sungguh? Mungkin gembala nggak tahu, kita nggak tahu waktu ibadah online ini dilakukan secara sungguh-sungguh atau tidak. Apakah kita mempersiapkan ibadah secara online seperti kita mempersiapkan secara onsite? Kita boleh mempersiapkan, mandi, ganti baju, rapi, baru kita beribadah. Tapi mari kita koreksi kehidupan kita. Sudah hampir 1,5 tahun kita melakukan ibadah secara online atau dalam masa pandemi ini. Benarkah kita beribadah dengan sungguh-sungguh? Benarkah kita bangun keintiman dalam beribadah itu dengan sungguh-sungguh, menghargai Tuhan? Itu yang harus kita utamakan. Dan yang berikutnya, supaya kita boleh intim dengan Tuhan, mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Itu yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Ya, supaya kehidupan kita nanti bisa hidup kudus. Mari Bapak Ibu Saudara berkati Tuhan, hari ini kita boleh diingatkan. Saya pun juga diingatkan, firman Tuhan ini juga mengingatkan kepada saya, supaya saya boleh hidup intim di hadapan Tuhan. Mari jangan tawar lagi hari-hari ini. Kita harus fokuskan diri kita kepada Tuhan. Perkara-perkara rohani harus kita utamakan, dan kita harus hidup intim kepada Tuhan. Menyediakan waktu yang terbaik, memberikan terbaik bagi Tuhan, supaya kehidupan kekristenan kita saat-saat ini boleh semakin menjadi kuat, dan bahkan tadi kita semakin dilayakkan, dan kehidupan rohani kita semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Nah, ciri mempelai Kristus yang ketiga adalah memiliki perbuatan yang benar. Wahyu 19 ayat 8b berkata, lenan halus itu adalah perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Bapak Ibu Saudara berkati Tuhan, hari ini kita diingatkan kembali untuk menjadi mempelai Kristus. Kita mempunyai ciri memiliki perbuatan yang benar. Mari kita sama-sama buka firman Tuhan saat hari ini. Kita akan baca sama-sama firman Tuhan yang boleh menguatkan kita, supaya kita boleh menjadi orang-orang yang semakin
dipersiapkan Tuhan. Kita akan sama baca dari Roma 13 ayat 12 sampai 14 berkata, Roma 13 ayat 12 sampai 14 berkata, hari sudah jauh malam, telah hampir siang, sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari. Janganlah dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Nah, Bapak Ibu berkati Tuhan, di sini untuk menjadi mempelai Kristus, kita mempunyai perbuatan yang benar. Ya, memiliki perbuatan yang benar. Di sini diartikan bahwa bukan hanya mengenai teori hidup benar saja, seperti orang Farisi, tetapi kita harus melakukan dan menghidupi setiap firman Tuhan. Ya, memang ya untuk mempunyai perbuatan yang benar kadang-kadang bertentangan dengan arus duniawi ini. Kita harus mempunyai kehidupan yang bisa boleh melawan arus dunia ini. Bapak bisa berkait Tuhan, mempelai Kristus harus berani pikul salib, berani berkata iya di atas ya, supaya kita benar-benar dipersiapkan. Tadi dalam pembacaan kita dalam Roma 13 ayat 12-14, perbuatan benar yang kita lakukan adalah menanggalkan keinginan daging, dan tadi dikatakan menggunakan perlengkapan senjata terang. Bapak Ibu Saudara berkati Tuhan, mari perbuatan benar kita, tentunya kita jauhkan dari keinginan-keinginan daging kita. Untuk bisa mengalahkan keinginan daging kita, tiada satu hal, kita harus menggunakan perlengkapan senjata Allah, yaitu senjata terang. Dan tadi juga dikatakan bahwa kita harus hidup sopan dan mengenakan Tuhan Yesus saja. Itu dalam ciri yang ketiga, dalam perbuatan yang benar. Bapak Ibu Saudara berkati Tuhan, tentunya menjadi mempelai Kristus itu adalah bukan perkara yang mudah dalam kehidupan kita. Harus setiap hari harus kita lakukan. Bapak Ibu Saudara berkati Tuhan, kalau kecenderungan manusia di dunia ini, kalau dalam kondisi sulit atau terhimpit, kadang-kadang kita mudah untuk mencari Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara berkati Tuhan, waktu nanti mungkin kalau diperasakan pandemi sudah berlalu, adakah kita nanti masih terus fokus mempersiapkan hidup kekristenan kita untuk boleh menjadi mempelai Kristus? Bapak Ibu Saudara berkati Tuhan, banyak gereja kalau dalam kondisi yang sulit ataupun saat-saat ini, khotbah tentang akhir zaman adalah khotbah yang paling laku di seluruh mungkin gereja. Tetapi bagaimana setelah nanti pandemi berakhir, adakah kita orang-orang percaya, tadi orang-orang yang sudah dewasa di hadapan Tuhan, adakah kita masih memikirkan perkara-perkara rohani? Masihkah kita hidup dewasa? Masihkah kita ya tadi hidup kudus di hadapan Tuhan? Bapak Ibu Saudara berkati Tuhan, hari ini kita sama-sama belajar untuk dipersiapkan boleh menjadi mempelai Kristus. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita nggak tahu Tuhan akan datang, tapi yang pasti janjinya bahwa Tuhan akan menjemput kita. Mari Bapak Ibu Saudara berkati Tuhan, selagi masih ada waktu dan kesempatan, mari kita sama-sama terus mempersiapkan diri kita. Untuk menjadi mempelai Kristus itu perlu persiapkan
sampai saat ini kita terus mempersiapkan hidup kita. Mari kita mulai tingkatkan kehidupan kerohanian kita kepada Tuhan, dan kita boleh semakin siap-siap sedia menantikan kedatangannya yang kedua kalinya. Kita percaya saat kita sudah dewasa, saat kita hidup kudus, saat kita mempunyai perbuatan yang benar, pasti Tuhan akan melayakkan kita. Kita sadari bahwa kehidupan ini cepat atau lambat nanti akan berakhir. Seringkali saya katakan bahwa dua kepastian dalam dunia ini, kapan kita akan dijemput Tuhan, atau kita akan diangkat bersama Tuhan, atau kita yang akan datang kepada Tuhan, atau kita akan meninggal. Mari kita persiapkan. Kalau kita sadar bahwa kita akan meninggal dan Tuhan akan datang kepada kita, mari kita memulai kehidupan rohani yang semakin hari boleh semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Seperti dalam firman Tuhan yang terakhir, mari kita teladani Tuhan Yesus saja. Firman Tuhan yang terakhir saat ini, kita teladani Yesus saja sebagai role model, sebagai pribadi yang kita kagumi saat kita nanti bertemu dengan Tuhan. Firman Tuhan dalam Lukas 2 ayat 52 berkata, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Bapak Ibu saudara berkati Tuhan, kalau kita role model kita seperti Tuhan Yesus, atau kehidupan rohani kita seperti Tuhan Yesus yang dikasih Allah dan dikasih manusia, tentunya ini orang-orang yang sudah sempurna. Mari Bapak Ibu saudara bagi Tuhan, hari ini kita arahkan kehidupan kita supaya kepada Yesus saja kehidupan kita gantungkan. Dan kalau seperti Tuhan Yesus, kalau dia dikasih Allah dan dikasih manusia, dia berarti orang yang layak. Kita pun kalau sudah dilayakkan, kita mengacu kepada kehidupannya seperti Yesus, kita percaya berarti kita orang-orang yang sudah dewasa, yang siap untuk menyongsong kedatangannya yang kedua kalinya. Kita percaya, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, dalam kehidupan ini ada waktunya kita nanti akan berjumpa pribadi, lepas pribadi dengan Tuhan. Kita tinggal tunggu waktunya. Yang terpenting kita adalah mempersiapkan diri sebaik-baiknya kepada Tuhan. Jangan tunda waktu lagi, jangan buang waktu lagi. Mari kita manfaatkan waktu yang Tuhan percayakan. Kita kelola waktu dengan baik, supaya kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang semakin menyenangkan hati Tuhan. Maranatha, kita semua siap menjadi mempelainya dan bertemu pribadi lepas pribadi dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin buat firman Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita satukan hati dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur, terima kasih ya Tuhan buat hari ini ya Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan, boleh kami dengar ya Tuhan, untuk boleh menjadi mempelai-mempelai-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan persiapkan kehidupan kami supaya kami boleh semakin dewasa di hadapan Engkau ya Tuhan, dan bahkan mempunyai kehidupan yang kudus dan diperlengkapi dengan perbuatan yang baik, dan kami mau seperti Engkau ya Tuhan. Dan ajar kami ya Tuhan dalam sisa kehidupan kami yang Kau percaya di dunia ini ya Tuhan, kami punya kerinduan hati yang semakin mencari Engkau hari lepas hari ya Tuhan. Tuhan ampuni kami ya Tuhan, kalau saat-saat ini ya Tuhan, kami masih hidup seperti anak-anak ya Tuhan, ampuni kami. Dan ampuni kami ya Tuhan, kalau kami juga masih hidup semaunya ya Tuhan, belum hidup kudus, ampuni ya Tuhan. Dan juga ampuni kami kalau kami belum punya perbuatan yang menyenangkan Engkau, ampuni kami ya Tuhan. Tuhan, kami mau seperti Engkau ya Tuhan. Dan tiba waktunya nanti ya Tuhan, Engkau akan menjemput kami menjadi mempelai-mempelai-Mu ya Tuhan. Layakkan kami ya Tuhan dalam proses kehidupan kami hari lepas hari ya Tuhan. Kami mau mengandalkan kepada Engkau ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan dalam kehidupan kami, seturut dan kehendak dan rencana-Mu ya Tuhan. Mari Bapa berikan kemampuan kami ya Tuhan untuk melewati hari-hari ke depan
yang semakin sulit ini ya Tuhan, dan ajar kami supaya kami boleh senantiasa hidup menyenangkan Engkau ya Tuhan. Dan kalau Engkau percayakan nanti kami boleh melewati COVID-19 ini ya Tuhan, kalau kondisi ekonomi membaik ya Tuhan, kami selalu ingat Engkau ya Tuhan, dan kami selalu siap sedia apapun keadaan yang ada di dunia ini ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, hamba-Mu terbatas ya Tuhan, dan Roh Kudus-Mu sendiri ya Tuhan, akan memberikan kekuatan bagi kami, untuk kami boleh menjadi mempelai-mempelai-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari sebelum kita mengakhiri ibadah kita kata pujian kami Bapa. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Mari kita arahkan hati untuk menerima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekarang terimalah berkat yang sempurna dari Allah Bapa. Kasih karunia, kemurahan, damai sejahtera di dalam anugerah putranya yaitu Yesus Kristus, serta kekuatan, penghiburan, persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus, menyertai kita sekalian mulai dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan datang di awan-awan yang permai menjemput kita sekalian. Haleluya. Semua orang yang percaya dan diberkati sama-sama katakan amin. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, bukan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Bukan bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, bukan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka